Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maidatul Putri, NIM 1914040059. Saya dari lokal Tadris Matematika B, jurusan Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contoh. Yang pertama itu perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. 1. Pengukuran hasil belajar bersifat kuantitatif, sehingga dinyatakan secara numerik. Dengan demikian, pengukuran dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan penilaian. 2. Penilaian hasil belajar adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. 3. Penilaian hasil belajar bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kalimat. Penilaian dalam pembelajaran bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi belajar peserta didik secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh. 4. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan, atau tindakan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Perbedaan tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Pengukuran. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengukuran dalam arti memberi angka untuk objek pengukuran atau objek ukur. Hasil data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran ini adalah data kuantitatif. Karakter suatu pengukuran antara lain adalah memberi angka terhadap suatu yang disebut objek secara sistematis. Proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Dalam bidang pendidikan, kaitan dengan tes dan bersifat kuantitatif, yaitu bergerak dengan angka. Sedangkan penilaian, proses membandingkan satu objek dengan mengacu pada patokan-patokan tertentu, seperti baik atau buruk, memandai atau tidak memadai, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, dan sebagainya. Hasil data yang diperoleh dari kegiatan penilaian ini ialah data kualitatif, yaitu kualitas satu objek. Kegiatan penilaian dalam bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi yang pertama yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan atau program telah tercapai. Kedua, penafsiran atas pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Ketiga, proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah diterapkan, yang selanjutnya dikutip dengan pengambilan keputusan atau objek yang dievaluasi. Selanjutnya yaitu contoh dari penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yaitu jika kita diminta untuk memilih dua buah pensil yang berbeda ukuran, maka secara otomatis akan dipilih pensil dengan ukuran yang lebih panjang. Alasannya dipilih pensil yang lebih panjang karena agar bisa digunakan lebih lama. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kita akan selalu melakukan penilaian sebelum menentukan pilihan untuk memilih suatu objek atau benda. Di dalam melakukan penilaian, maka kita harus mengadakan pengukuran terlebih dahulu. Sesuai contoh tersebut, untuk menentukan pensil mana yang lebih panjang, dilakukan kegiatan pengukuran menggunakan penggaris.
Tujuannya adalah untuk membandingkan ukuran panjang dari masing-masing penggaris, sehingga kita dapat menyimpulkan penggaris lebih panjang dan penggaris dengan ukuran yang lebih panjang. Soal yang kedua, jelaskan beda penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik beserta contoh. Ranah kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang mencangkup kegiatan mental atau otak. Itu artinya kemampuan yang mengandung segala upaya yang menyangkut aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Ranah ini memiliki 6 aspek, yakni yang pertama pengetahuan, hafalan, ingatan. Kedua, pemahaman. Ketiga, penerapan. Keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Yang keenam, penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ranah penilaian kognitif. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencangkup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ciri-ciri dari ranah penilaian afektif ada 5 karakteristik. Afektif berdasarkan tujuannya yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Selanjutnya yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif. Ketika kita sedang menimba ilmu di sekolah, biasanya guru memberi kita tugas. Sesampainya di rumah, orang tua kita biasanya mengontrol dan menyuruh kita untuk mengerjakan tugas dari guru, sehingga kita teringat tentang tugas yang diberikan guru di sekolah, lalu mengerjakan tugas tersebut dan mempersiapkannya dengan baik. Contoh ranah efektif, peserta didik mampu memiliki sikap taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran yang menyangkut kedisiplinan, baik kedisiplinan sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir itu contoh ranah psikomotor, kemampuan mengukur dengan satuan tertentu, baik satuan baku maupun tidak baku, menggambar bentuk-bentuk geometri, bangun ruang, bangun datar, garis, sudut, dan lain-lain. Soal yang ketiga yaitu jelaskan beda rubrik penskoran, yaitu rubrik analitik dan rubrik realistik. Perbedaan rubrik analitik dan rubrik holistik bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Bisa dilihat dari segi definisinya. Rubrik holistik dikenal sebagai pendekatan general impression atau rich impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel, esai atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan rubrik analitik, pemeriksaan jawaban berbentuk esai di mana markah diberikan berdasarkan kriteria yang lebih terperinci. Selanjutnya dari segi jenis pentaksiran. Rubrik holistik pentaksiran sumatif, sedangkan rubrik analitik sesuai yang digunakan untuk pentaksiran formatif, karena ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Selanjutnya dari segi ciri-ciri. Rubrik holistik, pendekatan holistik menggunakan nilai absolut
yaitu menggunakan skala yang kemudian diterjemahkan kepada Skamerlang baik sederhana, lemah, atau sangat lemah. Sedangkan rubrik analitik berdasarkan dari pembahasan tentang rubrik dapat meningkatkan kesalahan dan kepercayaan penaksiran. Itu selanjutnya dari aspek kebaikan. Rubrik holistik memberikan skrip jawaban tidak mengambil masa yang panjang. Selanjutnya, dapat menilai jawaban secara keseluruhan dalam aspek penguasaan pengetahuan serta dapat memeriksa kelemahan yang lain. Selanjutnya, penilaian jawaban dibuat oleh lebih daripada seseorang pemeriksa. Sedangkan rubrik analitik, skrip jawaban boleh diperiksa oleh pemeriksa yang baru, yang kurang berpengalaman yang memeriksa, dan yang tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Selanjutnya, skrip jawaban memadai diperiksa sekali saja. Selanjutnya, skema pemarkahan yang terpilih memudahkan memberikan markah yang tepat, memberikan gambaran yang jelas tentang atas taburan markah. Oleh sebab itu, cara ini dapat menjadikan mengapa pencapaian pelajaran tinggi atau rendah. Selanjutnya dari aspek keburukan. Rubrik holistik tidak dapat memberikan maklumat yang jelas dan terperinci. Terdapat perselisihan memberikan markah antara pemeriksa dan sukar diselaraskan. Pemeriksaan hanya sesuai yang dijalankan oleh orang yang menguasai bidang berkenaan. Sedangkan rubrik analitik, masa yang agak lama diperlakukan untuk memeriksa setiap skip jawaban. Pemeriksaan dilakukan secara fakta. Pemeriksaan boleh bersifat negatif, yaitu markah yang dipergunakan bagi sesuatu aspek ditolak apabila pelajar membuat kesilapan dalam aspek tersebut. Soal yang keempat, jelaskan beda bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran. Bobot adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka yang merupakan nilai kuantitatif dan suatu jawaban terhadap item dalam suatu instrumen. Skala adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk menyimpulkan data individu dengan menggolongkan, menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Sedangkan skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau memberi angka yang diperoleh dari angka-angka dari setiap butir soal yang telah dijawab dengan benar dengan mempertimbangkan jawaban yang benar. Soal kelima, jelaskan beda alat evaluasi tes dan non-tes serta macam-macamnya. Perbedaan tes dan non-tes. Tes adalah cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian dalam dunia pendidikan yang berbentuk pemberian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi, sehingga atas dasar data tersebut dapat dijadikan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi testi. Sedangkan teknik non-tes adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pemecahan secara sistematis, melakukan wawancara, menyebarkan angket, dan memeriksa meneliti dokumen-dokumen. Selanjutnya itu ranah yang diukur tes adalah kognitif, sedangkan non-tes adalah afektif dan psikomotorik. Jenis-jenis tes. Tes diagnosis, formatif, sumatif, tulisan, lisan, dan lain-lain. Sedangkan non-tes, skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, observasi, dan riwayat hidup.
Tujuan tes untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari segi kognitif, sedangkan tujuan dari non-tes untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari segi efektif dan psikomotorik. Selanjutnya itu proses pengumpulan tes, melakukan pengujian tes baik secara lisan maupun tulisan, sedangkan non-tes tanpa melakukan pengujian atau tes. Sifat penilaian tes bersifat kualitatif, sedangkan non-tes bersifat kuantitatif. Kemungkinan jawaban dari tes benar atau salah, sedangkan non-tes berupa pendapat misalnya setuju, sangat setuju, dan lain-lain. Macam-macam alat evaluasi tes. 1. Tes tertulis, yaitu tes yang menuntut jawaban dari siswa dengan melihat jawaban dari siswa dapat mengevaluasi prinsip-prinsip yang menyertai keterampilan termasuk keterampilan kognitif dan psikomotorik. 2. Tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan yang mana peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan dan perintah yang diberikan. Macam-macam alat evaluasi non-tes. Pertama, observasi. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik seperti tingkah laku peserta didik pada jam istirahat atau jam pembelajaran kosong. 2. Wawancara, yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. 3. Skala sikap, menilai peserta didik dari tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitar baik berupa objek maupun orang sekitar. Yang keempat yaitu angket. Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dengan mencatat data atau informasi, pendapat dan pemahaman dalam hubungan kausal. Angket dilaksanakan secara tertulis. Soal ke-6, jelaskan apa ciri tes yang baik. Ciri-ciri tes yang baik. Suharsimi Arikunto 1997 51-61 menyebutkan bahwa suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Validitas sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. 2. Reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, reliable, yang artinya dapat dipercaya, berketepatan. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. 3. Objektivitas. Objektivitas dalam pengertian sehari-hari berarti tidak mengandung unsur pribadi. Kebalikannya adalah subjektivitas yang berarti terdapat unsur pribadi. Jadi sebuah tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. 4. Praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya, tes ini mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain, dan juga mudah dalam membuat administrasinya. 5. Ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksananya tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Soal ke-7, jelaskan perbedaan kemampuan tingkat rendah dengan kemampuan tingkat tinggi.
Pertama, kemampuan tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang bukan hanya sekedar mengingat, mengatakan kembali dan juga merujuk tanpa melakukan pengelolahan. Akan tetapi, kemampuan berpikir untuk menelaah informasi secara kritis dan mampu memecahkan masalah. Sedangkan kemampuan tingkat rendah meliputi mengingat, menghafal, dan sedikit memahami. Kedua, kemampuan tingkat tinggi dituntut kemampuan aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, generalisasi, membandingkan, mendeduksi, mengklasifikasi informasi, menyimpulkan, dan mengambil keputusan. Sedangkan berpikir tingkat rendah lebih fokus pada pengumpulan, mengklasifikasi, menyimpan, dan mengingat. Berpikir tingkat rendah tidak menghasilkan sesuatu yang baru dan kreatif serta tidak memerlukan keterampilan berpikir lebih rumit. Sedangkan berpikir tingkat tinggi menuntut siswa yang lebih banyak berperan di dalam proses pembelajaran, sehingga siswa mampu menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih kreatif dan sangat membutuhkan keterampilan berpikir yang lebih rumit. Soal yang ke-8, jelaskan masing-masing kemampuan tingkat rendah terdiri atas kemampuan matematis beserta indikator dan kemampuan tingkat tinggi apa saja kemampuan matematis yang termasuk ke dalamnya beserta indikator. Kemampuan tingkat rendah. Yang pertama, pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep yang telah dipahaminya dan mampu menerapkan konsep tersebut dalam situasi berbeda, serta dengan pemahaman konsep yang dimiliki siswa mampu untuk mengembangkan konsep tersebut dalam menjelaskan masalah matematika. Indikatornya, 1. Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, 2. Mengklasifikasi objek-objek berdasarkan konsep matematika, 3. Menerapkan konsep secara algoritma, 4. Memberikan contoh atau kontra contoh dari konsep yang dipelajari, 5. Menyajikan konsep dalam berbagai representasi, 6. Mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal dan eksternal. 2. Komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menaksirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Indikator. 1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan persamaan ke dalam bentuk matematika. 2. Menjelaskan situasi dan relasi matematika secara lisan ataupun tulisan menggunakan bentuk aljabar, gambar, maupun persamaan. 3. Mengubah kejadian nyata menjadi bahasa atau simbol matematika. 4. Mendengarkan, menulis, dan berdiskusi. 5. Membaca hasil diskusi dan membuat pertanyaan yang sesuai. 6. Merumuskan definisi dan generalisasi serta menyusun argumen. 3. Penalaran matematis. Penalaran matematika adalah penalaran tentang dan dengan objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Indikatornya: A. Menarik kesimpulan logis, B. Memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola, C. Memperkirakan jawaban dan proses solusi, D. Menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur, E. Mengajukan lawan contoh, F. Mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid, G. Menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematika. Kemampuan tingkat tinggi. 1. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah.
Pemecahan masalah adalah usaha mencari solusi dari suatu situasi yang dihadapi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Indikatornya: 1. Menyelidiki dan mengerti isi matematik. 2. Menerapkan penggabungan strategi dan pemecahan masalah matematika. 3. Mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan. 4. Menerapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. 2. Kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan berfokus kepada proses dan langkah-langkah yang diambil secara teliti yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator: menjelas dari pernyataan, mencari alasan, berusaha mengetahui informasi yang baik, memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya, memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan, berusaha tetap relevan dengan ide utama, mengingat kepentingan yang asli dan mendasar, mencari alternatif, bersikap dan berpikir terbuka. Selanjutnya yaitu mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu, mencari penjelasan sebanyak mungkin, bersikap serta sistematis dan teratur dengan bagian dari keseluruhan masalah. Yang keempat yaitu literasi, adalah proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, melihat, dan berpendapat. Indikator kemampuan literasi: yang pertama, merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah. 2. Menggunakan matematika dalam pemecahan masalah. Ketiga, menafsirkan solusi dalam pemecahan masalah. Keempat, mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah.